Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Susanti, NPM 2017-2150460, kelas R7F, kelompok 6, akan mempresentasikan tugas mata kuliah pragmatik yang materinya adalah kalimat deklaratif dan dosen pengampunya adalah Bapak Irwan Siagian, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu kalimat deklaratif. Sebelum saya menjelaskan apa itu kalimat deklaratif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kalimat. Menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2010 halaman 317, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi dan proses lainnya. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sementara itu di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca seperti koma, titik dua, tanda pisah, dan spasi. Tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru sepadan dengan intonasi akhir, sedangkan tanda baca lain sepadan dengan jeda. Spasi yang mengikuti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru melambangkan kesenyapan. Contohnya adalah, yang pertama, awas Anda memasuki wilayah rawan longsor. Yang kedua, ketika dia pergi, dia lupa membawa dompet. Yang ketiga, mengapa adik menangis? Dan yang keempat, toko ini menyediakan buah-buahan antara lain nanas, mangga, jambu, pisang, dan sebagainya. Di sisi lain, menurut Ladu dalam Putrayasa tahun 2009 halaman 1, mengatakan bahwa kalimat adalah satuan terkecil dari ekspresi lengkap. Menurut Ramlan tahun 2005 halaman 23, kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir, turun atau naik. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Dalam wujud lisan atau tulisan, disertai dengan intonasi akhir, dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir, turun atau naik. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu kalimat deklaratif. Yang pertama adalah pengertian kalimat deklaratif. Menurut Alwi dan kawan-kawan, tahun 2010 halaman 361, kalimat deklaratif, yang juga dikenal dengan nama kalimat berita, dalam buku-buku tata bahasa Indonesia secara formal, jika dibandingkan dengan ketiga jenis kalimat yang lainnya, tidak bermarkah atau tanda khusus. Dalam pemakaian bahasa, bentuk kalimat deklaratif umumnya digunakan oleh pembicara atau penulis untuk membuat pernyataan sehingga isinya merupakan berita bagi pendengar atau pembacanya. Menurut Putrayasa tahun 2009 halaman 19, kalimat berita adalah kalimat yang mendukung suatu pengungkapan peristiwa atau kejadian. Menurut Mulyono, tahun 1992 halaman 284-385, juga mendefinisikan kalimat berita sebagai kalimat yang isinya memberitakan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Menurut Nadar, tahun 2009 halaman 72, kalimat berita dapat berbentuk aktif, pasif, dan lain sebagainya, namun semuanya bermaksud memberitakan sesuatu. Sesuatu yang diberitakan tersebut biasanya merupakan pengungkapan suatu peristiwa. Apabila dituliskan, kalimat deklaratif lazimnya diakhiri dengan tanda titik. Contoh kalimat deklaratif aktif dan pasif. Untuk kalimat pasif, contohnya, yang pertama, pelaku pencurian itu ditangkap polisi. Yang kedua, kesehatannya kian menurun drastis. Dan untuk kalimat aktif, yang pertama, orang itu berjalan sendirian. Dan yang kedua, anak-anak itu bermain hingga lupa waktu. Dengan demikian, kalimat berita atau kalimat deklaratif
adalah kalimat yang mengandung maksud memberitakan atau mengungkapkan suatu peristiwa kepada mitra tutur. Berikut ini contoh untuk memperjelas hal tersebut. Sore ini akan kami unggah ke akun kami daftar nama para pemenang lelang. Yang kedua adalah ciri-ciri kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, menurut Alwi dan kawan-kawan, tahun 2010 halaman 361, isinya memberitakan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. B, menurut Ramlan, tahun 2005 halaman 29, dalam bentuk lisan, suara berakhir dengan nada turun. C, menurut Ramlan, tahun 2005 halaman 27, tidak terdapat kata-kata tanya, seperti apa, siapa, di mana, mengapa, ajakan, persilakan, dan larangan. Dan D, menurut Putrayasa, tahun 2009 halaman 19, dalam bentuk tulisan, kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Menurut Putrayasa tahun 2009 halaman 23, jenis kalimat deklaratif berisikan ungkapan perasaan. Kalimat deklaratif yang berisikan ungkapan perasaan ini dapat dibedakan atas beberapa bagian, yakni A. Ungkapan keyakinan. B. Ungkapan harapan. C. Ungkapan kekhawatiran. D. Ungkapan kebencian. E. Ungkapan kasih sayang. F. Ungkapan serah diri. G. Ungkapan pengandaian atau perumpamaan. Dan H. Ungkapan nasihat atau peringatan. A. Ungkapan keyakinan. Menurut Depdiknas, tahun 2007, halaman 1277, ungkapan keyakinan adalah apa yang diungkapkan tentang kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepastian, dan ketentuan. Contohnya adalah, yang pertama, kami yakin dia yang mengambil buku itu. Dan yang kedua, tak salah lagi, memang dia orangnya. B. Ungkapan harapan. Menurut Depdiknas, tahun 2007, halaman 338, ungkapan harapan adalah sesuatu ungkapan yang dapat diharapkan. Contohnya seperti, yang pertama, mudah-mudahan saya lulus dalam ujian ini. Dan yang kedua, semoga mereka selamat sampai tujuan. C. Ungkapan kekhawatiran. Menurut Depdiknas, tahun 2007 halaman 564, ungkapan kekhawatiran adalah sesuatu ungkapan tentang perasaan khawatir dan kecemasan. Contohnya adalah, yang pertama, jangan-jangan dia terjebak dalam perjalanan. Dan yang kedua, kami amat khawatir kalau persembunyiannya diketahui. D. Ungkapan kebencian. Menurut Depdiknas, tahun 2007 halaman 131, ungkapan kebencian adalah ungkapan tentang perasaan benci dan sesuatu yang dibenci. Contohnya adalah, yang pertama, aku sudah muak melihatnya. Dan yang kedua, apalagi melihat. Mendengar suaranya pun, aku mau muntah. E. Ungkapan kasih sayang. Menurut Depdiknas, tahun 2007 halaman 512, ungkapan kasih sayang adalah ungkapan tentang perasaan sayang, cinta, suka terhadap sesuatu. Contohnya adalah, yang pertama,
tak dapat diucapkan dengan kata-kata. Betapa sayangku padamu. Dan yang kedua, jangankan harta, nyawa pun kuberikan. F. Ungkapan serah diri. Menurut Depdiknas, tahun 2007 halaman 921, ungkapan serah diri adalah ungkapan tentang menyerahkan diri, tidak ada usaha untuk melawan. Contohnya adalah, yang pertama, anak itu memang bersalah, terserah kau apakan. Dan yang kedua, apa mau dikata, semuanya telah terjadi. G. Ungkapan pengandaian. Menurut Depdiknas, tahun 2007 halaman 45, ungkapan pengandaian adalah ungkapan tentang hal mengandaikan. Contohnya adalah, yang pertama, alangkah indah hidup ini, seandainya aku selalu bersamanya. Dan yang kedua, seandainya aku jadi raja, akan kupilih kau sebagai permaisuri. H. Ungkapan nasihat. Menurut Depdiknas, tahun 2007 halaman 775, ungkapan nasihat adalah ungkapan tentang ajaran atau pelajaran baik seperti petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Contohnya adalah, yang pertama, kita tidak boleh sombong. Di atas langit masih ada langit. Yang kedua, amalkanlah ilmumu itu untuk kebaikan. Jadi, simpulan dari materi ini adalah kalimat deklaratif yang juga dikenal dengan kalimat berita adalah kalimat yang dipakai oleh komunikator untuk memberitakan atau menginfokan atau memberitahukan sesuatu kepada komunikan. Dalam bahasa lisan, kalimat ini berintonasi turun. Sedangkan dalam bahasa tulis, kalimat ini ditandai dengan tanda titik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung atas terlaksananya presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.